Ya halo teman-teman, ketemu lagi kita ada di stasiun Cipendei teman-teman. Jadi ini kita terbang di stasiun Cipendei sambil nanti ada juga sih video untuk di daratnya ya, cuma kayaknya dikit deh. Kita fokusnya di udara aja teman-teman ya, ngelihat situasi dan kondisi stasiun Cipendei dari atas. Ini kondisinya tuh habis hujan di sini tuh, jadi agak sedikit kabut-kabut gitu, jadi nggak terlalu cerah sih di sini. Cuman indah sih di sini teman-teman untuk si view-nya. Lalu untuk sekedar informasi aja teman-teman, untuk stasiun Cipendei itu dia tuh termasuk dalam 3 stasiun tertinggi di Indonesia. Jadi Cipendei itu yang ketiga teman-teman, yang ketiga tertinggi. Nomor satunya tuh Nagrek, yang kedua, jadi pokoknya dia yang ketiga aja, yang ketiga tertinggi. Jadi terus ada di ketinggian 772 meter di atas permukaan laut. Untuk si pembangunannya pertama kali itu dibangun sama Belanda itu di sini tahun 1893 teman. Jadi stasiun kecil ya awalnya tuh si Cipendei ini. Dulu pada saat zaman Belanda itu semua kereta tuh wajib untuk berhenti di sini, diinspeksi ya, dicek kondisi remnya, terus dicek kondisi air dan lain-lain gitu. Tapi pada saat tahun 90-an nggak ada inspeksi kayak begitu, nggak ada pengecekan. Jadi akhirnya sampai terjadi tragedi kereta Galuh dan Kahuripan, itu kecelakaan di jembatan Trowek. Itu setelah stasiun Cipendei itu arah ke timur ya kalau nggak salah ya. Jadi setelah kejadian itu semua kereta api wajib berhenti di Cipendei untuk pengecekan rem dan pengecekan untuk air dan segala macam ya. Jadi stasiun kecil ini tuh disebut stasiun sakti teman-teman ya, karena semua kereta, mau kereta eksekutif, mau kereta inspeksi, mau kereta apapun harus berhenti di sini untuk pengecekan rem. Karena ke arah timur menuju Tasikmalaya sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu turunan. Lalu ke arah Padalarang, ke arah Bandung, Padalarang itu juga itu turunan teman-teman. Jadi bahaya sih untuk kereta api gitu ya. Lalu kereta api apa aja sih yang berhenti di sini tuh? Kereta yang berhenti di sini tuh ada kereta Argo Wilis tujuan Surabaya Gubeng, terus ada Turangga sama tujuan Surabaya Gubeng, lalu ada Baturaden Express ke Purwokerto, ada Pangandaran tujuan Banjar, Lodaya tujuan Solo Balapan, Mutiara Selatan tujuan Surabaya Gubeng, Malabar tujuan Malang, Kuto Jaya Selatan tujuan Kiara Condong Kutoarjo, lalu ada Serayu tujuan Purwokerto, lalu ada Pasundan tujuan Surabaya Gubeng, Kahuripan tujuan Blitar, dan kereta Parsel Selatan menuju Surabaya Kota teman-teman. Tapi meskipun ada kereta-kereta lain ya, kayak misalnya ada darurat melintas di selatan ini, contoh misalnya kayak dulu kereta Gajah Wong ya, Gajah Wong itu lewat selatan diputar karena ada banjir atau longsoran saya lupa. Nah itu diputar lewat sini juga harus berhenti di sini di Cipendei untuk melakukan inspeksi pengecekan. Nah jadi ini teman-teman, ini tuh bagian dari sisi sebelah timur stasiun Cipendei. Ini kita bisa lihat ada sinyal ya, sinyal berangkat. Itu di kanan kirinya itu ada akses jalan warga ya. Nah teman-teman, ini kita bisa lihat dari ketinggian 95 meter ini ada Kalodaya mau masuk ke stasiun Cipendei dari Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung. Perhentian terakhirnya di Bandung akan melakukan inspeksi naik turun penumpang dan pengisian air teman-teman.
Ini kalau daya ya, kayak kalau daya pagi dari Solo tuh jam 7, dari Jogja jam 8 kurang, itu sampai sini sekitar jam setengah 2. Sampai Cipende ini masuk di jalur 1 sepur lurus. Ini kita bisa lihat teman-teman ya, si kereta Lodaya ini masuk stasiun Cipendei. Kita nggak di rendahkan karena masalah di persinyalan, banyak pohon teman-teman, jadi banyak ketutup pohon, jadi sinyal tuh kadang-kadang ini gitu apa namanya, ada enggak gitu. Jadi ya udahlah, kita tinggiin aja dulu, atau juga nanti ditinggiin juga jadi lebih bagus juga sih. Ini kondisi habis hujan, stasiun Cipende ini agak sepi teman-teman ya, bukan jam-jam sibuk sih jam segini. Nah ini udah berhenti kalau dayanya. Baik teman-teman, buat teman-teman yang mau jajan ya di daerah Cipende ini banyak teman-teman jajanan kayak bakso, kayak cilok gitu ya. Terus ada lagi tuh kalau teman-teman mau beli nasi, itu ada warung Mayuyu tuh di seberangnya stasiun Cipende yang tingkat ya, tapi warungnya tuh di bawah. Itu banyak sih, banyak makanan teman-teman, buat makan ya, enak sih, bisa dibungkus juga. Ruk-ruk kereta api juga sering jajan di situ ya, sering beli makanan di situ. Ya teman-teman, kita bisa lihat di jalur 1 ini ada Kalodaya, jalur 2 kosong, jalur 3 ada kereta. Ini penumpang pada turun, ada yang merokok, ada yang dia ke toilet ya, ada yang dia jajan, gitu ya di sini. Petugas juga ada yang lagi ngecek air, untuk ketersediaan air di toilet itu dicek di sini juga. Yang jelas ngecek rem, yang pasti itu ngecek rem gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau sholat di sini bisa, karena di sini udah ada masjid, enak teman-teman. Untuk pemberhentian kereta di sini tuh biasanya sekitar 10 menit ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau berhenti di sini, mau sekedar foto-foto ya atau jajan ya, bisa agak santai karena berhenti 10 menit di sini. Ini kita bisa lihat dari sisi sebelah selatan ya dari stasiun Cipende ini. Ini kalau daya masih tunggu keberangkatan, tunggu pengecekan dari petugas pengecekan rem ya. Lalu juga kalau kita lihat di sini tuh ya, kita bisa lihat teman-temannya dari kontur jalan raya Gentong itu dan Malangbong itu turunan sama tanjakannya tuh ekstrim ya, untuk kendaraan bermotor juga, untuk mobil, motor, bis ya, apalagi kereta api gitu teman. Bayangin besi sama besi itu kan nggak bisa langsung ngerem ya. Kalau misalnya langsung direm mati berarti selip kan rodanya ya. Jadi sama mobil sama motor sama bis itu kan karena aspal dan karet itu cengkramannya lebih baik gitu. Jadi bahaya untuk kereta api ya, makanya harus dicek remnya. Teman-teman bisa lihat ya, nih pemandangannya tuh bagus banget ya di sini, daerah sini. Daerah stasiun Cipende ini sebenarnya bagus banget pemandangannya, cuman saya nggak shoot bagian pemandangannya karena memang bukan tujuannya ke sana ya. Bukan tujuannya untuk shoot pemandangan, tapi shoot si stasiunnya teman-teman. Ini kalau daya sebentar lagi menunggu keberangkatan, sebentar lagi berangkatkan ke Bandung karena udah selesai pengecekannya, untuk pengecekan air dan pengecekan si rem ya.
teman-teman, kita mau landing dulu nih karena baterai satu udah mau habis, jadi nanti kita lanjut lagi pakai baterai yang kedua. Baterai yang kedua itu nanti kita ada KA Pangandaran teman-teman, dari Gambir Bandung menuju ke Banjar. Nah ini kita lihat dulu ya, sebelum saya landingin ini kita dari arah dari ketinggian yang rendah, kita coba lihat dulu. Kalau dari persiapan keberangkatan dari Cipendei menuju ke stasiun Kiara Condong dan Bandung, teman-teman. Jadi ginilah kalau misalnya ada kereta yang berhenti di sini ya. Jadi di sini tuh udah benar-benar lowbat, kondisi baterai drone-nya udah benar-benar lowbat, udah 22% ya. Nanti pada saat si Lodaya ini berangkat, itu kondisi baterainya tuh di bawah 20%, jadi si alarmnya udah bunyi. Nah ini tuh udah di bawah 20%, makanya langsung saya landingin tuh di sini. Saya ganti baterai dulu. Ya teman-teman, ini udah kita ganti baterai ya. Yang kedua baterainya ini mau ada kereta api Pangandaran dari barat, dari Gambir, dari Bandung menuju ke Tasikmalaya, Ciamis sampai dengan Banjar ya. Ini kita lihat dulu kondisi situasi dari si obstacle yang ada di sini teman-teman ya. Tadi kita makanya agak-agak nengok kanan kiri dulu. Nah ini ada Pangandaran mau masuk ke stasiun Cipendei. Jadi kalau teman-teman main ke Cipendei ya, jangan lupa untuk foto-foto di sini, lumayan bagus ya teman-teman ya, di depan lokomotif. Apalagi buat teman-teman rail fans nih. Ya, jadi nggak masalah lah ya untuk main ke sini gitu kan. Jadi jangan dilintas terus gitu kan, untuk mengabadikan kereta api itu jangan dilintas terus, dia cobainnya di sini di stasiun Cipendei. Ini KA Pangandaran berhenti stasiun Cipendei untuk pengecekan rem sama pengecekan kondisi tangki air di masing-masing rangkaian keretanya. Nah ini kita mau terbangin rendah di sini teman-teman, jadi agak-agak rendah ya untuk kita shoot KA Pangandaran. Tapi di sini tuh sinyalnya lumayan bagus sih, untuk kecuali kalau misalnya kita udah ketutupan pohon tuh, tadi juga low signal ya, karena kita pakai transmisi 5,8 GHz. Itu kalau kena ketutupan pohon dikit udah deh hilang ya sinyalnya. Ini kita coba mendekat dulu tuh, asisten masinis turun untuk kasih laporan ke PKA. Itu ada yang ini nih, ada yang ke depan nih buat motret si lokomotifnya tuh. Jadi kalau teman-teman udah tahu lamanya berhenti di sini gitu ya, jadi kita bisa ngatur waktu untuk ya sekedar motor keretanya atau gimana gitu teman-teman ya. Nah ini kita akan terbang agak rendah lagi untuk lihat si lokomotif teman-teman. Tapi di sini tuh ada kabel sih, jadi kemarin tuh hati-hati banget untuk penerbangan di sini, penerbangan rendah, karena riskan untuk nyangkut di kabel ya. Banyak burung lagi di sini sore-sore. Nah ini kita
coba maju lagi ya untuk melihat nih masinisnya lagi ngapain sih. Nah teman-teman bisa lihat ya tuh petugas pengecekan rem lagi ngukur suhu berapa derajat. Ini dia ada penumpang tuh lagi motret apa tuh, motret kereta apa motret drone saya nih. Ketahuan mukanya ya. Halo. Nah tuh lihat teman-teman ya. Terus ini kondisi lokomotifnya dari atas. Atau masinisnya lagi ngapain, main HP apa? Tapi nggak boleh ya main HP di kabin lokomotif itu masinis ya. Jadi dilarang untuk mengoperasikan handphone. Nah ini kita muter half arc menuju ke selatan, agak selatan. Kita lihat posisi si KA Pangandarannya yang dia tuh bawa KA Pangandaran tuh bawa panoramik ya, bawa rangkaian panoramik, satu rangkaian panoramik. Lalu eksekutif tuh kalau nggak salah ada berapa, ada 4 deh. Lalu kereta makan, lalu KA premium. Nah ini teman-teman, kita mau ke atasnya banget lokomotifnya ini. Enaknya pakai drone tuh gini teman-teman, dia bisa lihat di atasnya gitu ya, situasi dan kondisinya gimana gitu ya. Tapi untuk bisa kayak gini harus pakai drone aerial teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai drone FPV itu nggak bisa. Bisa sih kayak gini, tapi pakai DJI Avata atau DJI FPV yang bisa kayak gini, kita bisa pakai mode normal. Tapi kalau misalnya kita pakai drone FPV rakitan tuh rata-rata nggak bisa kayak gini. Kita harus stabilinnya tuh nggak bisa stabil kayak gini, karena di DJI Avata dan FPV itu ada mode untuk normal dan sport ya. Nah itu bisa hover teman-teman, bisa auto hover. Jadi kita nggak usah ngendaliin si drone-nya supaya stabil di atas ya. Kalau kita pakai drone aerial kan kita nggak usah, kita tinggal operasiin yang ini aja ya, untuk maju mundurnya kalau pada saat lagi hover kayak gini. Nah ini kita lihat masih sudah beres laporan ke PPKA, masuk lagi ke kabin. Sebentar lagi, ini menandakan sebentar lagi kereta api Pangandaran akan diberangkatkan ke arah Tasik dan ke Banjar teman-teman, tujuan akhir Banjar. Ini KA Pangandaran persiapan berangkat, masinis udah nongol tuh, udah keluar dari lokomotif ya, nunggu semboyan 40 dan 41 dari PPKA dan dari kondektur. Kita nggak nampilin si suaranya teman-teman karena drone saya nggak bisa rekam suara ya, karena memang nggak ada mic-nya. Rata-rata drone aerial tuh nggak ada mic-nya teman-teman, rata-rata ya, tapi bukannya nggak ada sih, tapi ada beberapa. Ini semboyan 41 udah diberikan. Lalu masinis membalas dengan semboyan 35 sebagai pertanda untuk memberangkatkan kereta api dari stasiun Cipendei menuju stasiun Tasik dan Banjar. Ya, KA Pangandaran sudah diberangkatkan dari Cipendei. Ya teman-teman, kalau yang teman-teman punya drone ya sebaiknya sih terbangin di sini teman-teman. Kalau berani sih bagus sih pemandangan di sini. Untuk kita ngelihat situasi dan kondisi stasiun Cipendei-nya. Lalu ada syukur-syukur kita bisa nge-shoot keretanya ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman relevan ya yang mau kesini, bisa lihat sambil lihat ya situasi dan kondisinya gimana gitu di sini, mau ngambil spot dari mana bisa gitu ya. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.